Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitran Ilham Musyafa dengan NIM 4304002000082. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Up yang disutradarai oleh PT Dokter dan proseduri oleh Jonas Rivera dan distributor Walt Disney Pictures. Dirilis pada tanggal 29 Mei 2009 di Amerika Serikat, yang berdurasi 96 menit, yang berbahasa Inggris. Film Up ini bermula dari seorang anak kecil yang bernama Fredrickson yang bercita-cita untuk menjelajah dunia, yang mengidolakan seorang Carlos Moon, seorang penjelajah dunia yang telah sampai di Amerika Selatan di Paradise Falls, tanah yang hilang. Terus Fredrickson pun memiliki teman yang bernama Ellie. Ellie adalah wanita kecil yang bercita-cita untuk meletakkan rumahnya di pinggir sungai di Amerika Selatan, tepatnya di Paradise Falls itu. Terus dia bersama Freddy membentuk klub penjelajah yang beranggotakan Fredrickson dan Ellie, cuma 2 orang itu saja. Terus dia hidup berdampingan terus sampai besar dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah itu mereka membeli rumah di pinggir jalan dan membenahinya untuk kelangsungan masa depannya. Setelah itu Ellie pun hamil dan tidak tahu mengapa ia keguguran. Ellie pun sedih, mau tidak mau Fredrickson harus mengghiburnya. Fredrickson menghiburnya dengan cara mengingatkan Ellie tentang impiannya di waktu kecil, yaitu meletakkan rumah di pinggir sungai Paradise Falls. Terus Ellie dan Fredrickson pun menabung hari demi hari di botol kecil yang diletakkan di atas meja. Dia meletakkan celengan itu di luar agar setelah keluar atau setelah ke pasar itu langsung ditabung gitu. Setelah itu tabungan pun banyak, tapi ada kendala demi kendala yang harus membutuhkan uang. Mereka pun menggunakannya. Habis itu dia menabung lagi, tapi digunakan lagi. Begitupun terus menerus sampai tua. Usia pun sudah tua dan mereka melupakan impian mereka. Tetapi Ellie jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Fredrickson hidup seorang diri dan tidak ada siapa-siapa lagi di hidupnya. Rumahnya berada di tengah-tengah proyek dan terkena penggusuran jalan. Tetapi ia menolaknya dengan lantang. Rumahnya dibeli tapi dia tidak mau, rumahnya mau digusur tidak mau. Dia tetap mempertahankannya. Terus ada seorang anak kecil yang bernama Russell. Russell adalah anak yang ditugaskan dari sekolahnya untuk membantu orang tua. Setelah itu hari esoknya petugas pun
petugas dari proyek pun mau tidak mau harus menggusurnya. Tetapi Fredrickson di malam sebelumnya sudah melihat buku kenangan Ellie masa dulu dan ingat janji agar meletakkannya di Paradise Wall. Ia sudah menyiapkan beribu-ribu balon untuk menerbangkan rumahnya dan 2 tirai untuk menggerakkan rumah agar bisa belok gitu. Terus rumah pun terbang dan meninggalkan proyek tanpa penggusuran. Setelah itu tidak diduga Russell anak penjelajah itu anak pramuka itu di luar rumah di emperan gitu. Terus Fredrickson kaget lalu disuruh masuk. Setelah disuruh masuk dia dan Russell bertemu dengan angin cumulonimbus yang menghantam rumah mereka. Lalu 2 orang itu pingsan. Keesokan harinya tidak disadari mereka sudah sampai di Paradise Wall. Setelah itu dia melihat sungai yang diimpikan si Ellie dan melakukan perjalanan untuk sampai ke sungai itu. Setelah itu mereka berjalan dengan menarik rumahnya dengan selang keran rumah itu agar rumahnya jalan dengan di atas, jangan dibantu balon itu tadi. Setelah itu di perjalanan menemukan Kevin. Kevin adalah hewan langka di Paradise Wall. Lalu Russell ingin memeliharanya untuk hewan peliharaannya. Tetapi Fredrickson menolaknya karena alasan memperlambat perjalanannya. Terus ia bertemu dengan seorang Carlos Mundip di pertengahan jalan dan sekerumunan anjing yang bisa bicara dengan bantuan alat di lehernya. Terus ia diundang untuk makan malam. Setelah itu ia bercerita, Carlos Moon bercerita tidak akan kembali jika dia tidak menemukan hewan langka di Paradise Wall itu. Terus tidak disadari hewan itu adalah peliharaan dari Russell. Setelah itu Russell pun membawa lari hewan peliharaannya bersama Fredrickson. Dia lari terus dikejar berpuluh-puluh anjing dari Carlos Moon itu untuk menangkapnya. Setelah itu peliharaannya terambil dan si Russell berusaha menyelamatkan dan ikut terikat di dalam pesawat si Carlos Moon. Fredrickson pun bingung dan akhirnya membuang semua barang-barang yang di dalam rumahnya agar rumah bisa terangkat kembali dan mengejar pesawat itu. Dan akhirnya Fredrickson pun bisa mengejar pesawat dari Carlos Moon dan mereka berperang. Sudah sama-sama tua tapi tetap bergelut mereka sampai tidak kenal tempat sampai di atas pesawat, sampai di fosil-fosil yang sudah disimpan Carlos Moon. Terus sampai di rumah tua pun masih berkelahi. Namun kakinya si Carlos pun terikat oleh balon dan akhirnya jatuh dan akhirnya ia meninggal.
Rumah pun terbang dengan bebas dengan sendirinya, dan sampailah rumah itu di pinggir sungai tepat di Paradise Falls. Janji pun sudah ditepati. Fredricksen dan Russell pun kembali dengan pesawat yang telah ditinggalkan si Carlos Moon. Russell telah berhasil membantu orang tua, dan Fredricksen telah menepati janjinya dengan sang istri Ellie. Kevin, hewan langka itu, kembali ke alamnya dengan selamat untuk memberi makan anak-anaknya di sana. Oke, jadi psikologi perkembangan dari film Up ini mencakup perkembangan kognitif anak. Kognitif anak yakni berpikir untuk membawa rumah ke Paradise Falls, ya. Seperti Fredricksen itu dari anak-anak itu kan sudah bercita-cita, nah terus pas besar tuh mulai berpikir dan akhirnya menemukan jalannya menggunakan beribu-ribu balon. Terus perkembangan spiritual dengan semangat saat Fredricksen kecil untuk menggapai cita-citanya. Dia dan Ellie pun tidak kenal lelah dan terus-menerus mencapai impiannya sejak kecil. Terus peran orang tua yakni Fredricksen menjaga Russell. Walaupun Russell itu bukan anak Fredricksen, tapi Fredricksen memiliki jiwa keorangtuaan dan memiliki peran untuk menjaga Russell. Ya. Terus perkembangan emosi pada diri Russell. Fredricksen itu kan sudah memiliki perasaan seperti Russell, seperti burungnya diambil. Nah, terus Russell memiliki emosi untuk menyelamatkannya. Begitu pula saat Russell diculik. Nah, terus Fredricksen emosi dan memiliki perasaan kasihan, sedih, dan untuk itu dia menyelamatkannya. Terus perkembangan bahasa yakni pada anjing-anjing si Carlos Moon yang memiliki kalung di lehernya itu untuk menerjemahkan bahasa hewan ke manusia. Terus perkembangan psikososial di sini yakni mereka itu saling membantu, tidak saling menjatuhkan, dan jiwa sosial mereka itu tinggi. Begitu ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.